Halo Romania, kembali lagi di podcast Romansa bersama gue Zai dan juga Ada gua Wildan. ya, kembali lagi bersama kita dua pujangga yang kedapatan cerita nih Dan. Oke, kita dapat surat ya berarti. Kita dapat Lu lihat mukanya Zai kalau lagi kayak Dapat gini kan kampret banget ya. kan kayak apa? Blues Clues gitu. Pernah? Oh iya tahu gua yang ada anjing itu kan. Iya, anjing biru itu yang apa namanya, tanda-tanda birunya itu, tanda kaki birunya. Oh iya benar. Kan dia dapat surat, gue pengen Ya, gue tuh ngebayanginnya kayak gitu. Nah, kali ini kita kedapatan surat nih Dan, dari seorang wanita. Oke. Lu tahu itu wanita? Tahu, karena sebenarnya kurang lebih sih ceritanya tuh nanyain perspektif kita sebagai cowok. Oke. Intinya sih dari cerita itu dia pengen nanyain kalau misalkan ditembak cewek tuh gimana gitu. Dari sudut pandang laki-laki. Betul. Oke, nice. Berarti nggak usah kita berlama-lama, langsung aja lu bacain suratnya, Zai. Betul, kita langsung bacain suratnya ya. Yep. Halo Zai dan Wildan. Halo. Sebelumnya sorry ya, gue pakai to end account. Apa second account. Tolong Sorry. dong. Second account. Second account. Oke, lanjut. Soalnya gue malu, hehehe. Gue pengen cerita tentang pengalaman gue dalam kurung cewek nyatain perasaan duluan lewat surat. Sekarang gue masih nunggu balasannya, jadi mungkin cerita ini memang belum selesai. Tapi sebelumnya, sorry nih dijeda dulu. Kita mau minta maaf ya karena baru dibahas ya. Padahal ceritanya dia ngirimnya dari lama ya. Iya, maaf ya kita baru bisa bahas karena sebenarnya ini udah masuk ke list kita, cuma waktu Iya. kita karena kepotong vakum, Iya, kita baru bisa bahas sekarang. betul. Oke, gue lanjut lagi nih ya. Oke, saya silakan. Jadi si cowok ini, sebut aja Peter namanya, adalah tetangga gue. Terakhir kali kita ketemu tepat 10 tahun yang lalu. Kita udah gak ketemu lagi karena gue harus merantau untuk sekolah. Anehnya, gue baru suka sama dia tuh setelah kita pisah. Pas kita masih sering ketemu, gue ngerasa biasa aja. Selama 10 tahun ini, gue sempet suka sama juga orang lain nih. Kayaknya dia salah ketik ya. Iya. Maksudnya mungkin selama 10 tahun ini gue sempet juga suka sama orang lain. Tapi Peter selalu punya tempat di hati gue. Setelah move on dari satu orang yang gue suka, gue balik lagi suka ke Peter sampai sekarang. Sekarang Peter lagi kerja di luar negeri, sedangkan kondisi gue saat ini baru selesai wisuda. Di momen ini gue bener-bener pengen menata hidup baru. Dimulai dari menata karir, bangun hubungan sama keluarga, dalam kurung karena gue lama merantau, dan selesain urusan asmara, termasuk masalah Peter ini. Gue tiba-tiba kepikiran buat ngungkapin perasaan gue ke dia dengan cara yang sehat dan minim risiko sakit hati untuk gue maupun dia. Gue putuskan buat nulis surat ke dia. Gue gak mau pakai WA atau email karena bisa jadi akan gue baca pesan itu berkali-kali sambil berharap dia balas cepet. Pasti deg-degan banget rasanya. Dia pun, ya Peter maksudnya, mungkin akan bingung atau tertekan karena menerima surat dari gue. Kenapa gue pilih kirim pakai surat? Karena pakai surat, kita nggak tahu kapan surat itu sampai ke Peter. Suratnya bisa dibalas kapanpun dan surat nggak ada notifikasi udah dibaca atau belum. Menurut gue surat itu terkesan lebih resmi dan bisa nunjukin kalau gue serius, bukan modus ABG-ABG lucu. Paling resiko terbesarnya ya surat hilang di perjalanan. Gue sengaja pakai perangko biar suratnya nggak bisa di tracking. Soalnya kalau bisa di tracking gue bakal jauh lebih kepikiran atau overthinking. Di surat itu gue ungkapin kalau gue suka sama dia. Gue juga bilang pengen tahu sikap dia setelah baca surat ini. Gue gak ngasih yes or no question atau pertanyaan tertutup gitu ya, yang harus ada jawabannya, supaya jawabannya lebih terbuka. Di balik amplop gue kasih alamat rumah dan alamat email gue, jadi dia bisa pilih mau kirim balasannya lewat mana. Gue udah kirim surat itu lewat kantor pos minggu lalu karena gue gak tahu alamat tempat tinggal dia di negara tersebut. Gue kirim surat ke alamat kantor dia. Gue tahu alamat kantornya di LinkedIn. Semoga aja budaya di sana memperbolehkan kalau nerima surat pribadi di kantor ya. Sekarang mungkin suratnya masih di perjalanan. Jujur lega sih setelah ngirim. Rasanya hati dan pikiran jauh lebih stabil. Perasaan gue jadi gak bergejolak banget. Malah ada tanda-tanda bentar lagi perasaan gue bisa netral. Gue juga mulai ngerasa siap sama apapun jawaban dia nanti. Tapi tentu masih agak kepikiran kira-kira respon dia kayak apa ya. Kalau kalian sebagai cowok ada di posisi Peter, kira-kira gimana rasanya dapat surat dari orang di masa lalu? Kalau dia suka gue, kira-kira responnya gimana ya?
Kalau nggak suka gimana? Ini mah kira-kira juga nggak apa-apa. Kan pada suka berandai-andai cenah. Wah, ada cenahnya nih. Berarti orang Sunda ya. Iya, langsung cenah. Iya, cenah. Dan mau denger juga tanggapan kalian tentang cewek yang nyatain perasaan duluan. Waduh, jadinya panjang banget ya. WKWKK. Thanks ya sebelumnya, sorry kalau kepanjangan. Oke, thank you. Anonim, kita nggak tahu ya siapa namanya. Iya, dia nggak nyebutin namanya karena pakai second account dan lu juga nggak nyentumin namanya di situ kan. Betul. Ya, sebut aja dia seseorang yang menyukai Peter. Iya, Kepanjangan panjang banget ya. Tolong Bapak dipersingkat dong. Oke, Zai. Ya. Mungkin kita tadi menjawab pertanyaan dia mengenai tadi posisi laki-laki Iya. kalau ternyata kalau misalnya ada perempuan yang menyatakan perasaannya ke kita gitu. Kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai. Kita ada di posisi yang ada cewek yang suka sama kita terus dia nyatain perasaannya. Lu gimana? Kalau lu gitu. Kalau gue bakal Ini terlepas dari itu kriteria atau bukan ya? Oh iya. Tiba-tiba ada cewek gitu ya. Iya. Iya, gue kenal dia teman Iya, lama. tapi temen lu gitu. Terus tiba-tiba ngungkapin. Mm. Gue bingung sih nanggepinnya gimana. Pasti gue butuh waktu dulu. Oke. Untuk Bingung berpikir. karena Bingung karena ya tiba-tiba aja gitu. Dan Oh, gue iya. nggak ngira. Oh, iya. Karena kan udah berteman lama kan. teman lama bukan berteman lama, teman lama. Oh iya, teman lama. Ya udah teman lama. Dan gue nggak kira kalau dia ternyata suka sama gue gitu. Pasti kita pun juga udah 10 tahun gila. Pasti gue udah melalui banyak hal kan. 10 tahun sih benar. Iya, Dan lu udah ngalami puber, muka udah berubah, Betul. segala macam. Iya, ideologi berubah. Iya benar. Yang tadinya Pancasila jadi tetap Waduh. Pancasila. Tetap Pancasila. Karena Cuman nggak yang bisa tadinya diganti. lebih condongnya sila pertama. Sekarang lebih sila keempat. Oh gitu benar. Dan gue kaget sih Dan. Pasti gue kaget. Terus gue bingung. Dan kalau misalkan ditanya gue mesti jawab atau enggak gitu ya. Gue akan butuh waktu untuk menjawab itu. Makanya Wah. menurut gue si cewek ini bener ya ngirim surat dan nggak berharap dia balas cepat gitu. Jadi nggak pakai email, nggak pakai WhatsApp yang ada notifikasinya. Oke. Jadi dia istilahnya tepatlah keputusannya. Oke, itu tadi kita memposisikan diri kita sebagai Peter gitu ya. Iya, tapi kalau ternyata yang nyatain itu adalah cewek yang pernah gue suka, gue sih gas. Gue gas lah Dan. Iya. Lu guys tuh maksudnya berarti langsung yes gitu. Tapi kan Iya. dia cuma suka doang, nggak ngajak pacaran. Oh iya ya bener ya. Kalau Lu gue gas apa? Oh mungkin kalau misalkan gue nggak ditanyain mau pacaran atau enggak, gue akan ngungkapin perasaan gue tapi dulu gue juga suka sama lu. Oh gitu. Ya. Atau pakai cara, kok lu baru bilang sekarang sih? Iya. Oh iya benar. Kalau lu bilang lebih cepet kan kita bisa ke tahap selanjutnya gitu. Saat itu ya. Betul. Nah tapi kalau lu sendiri gimana Dan? Kalau di posisi si Peter? Gua sama kayak lu sih, respon gua pasti bingung gitu. Karena Iya. ini teman lama 10 tahun Iya. ngirim surat dan isinya adalah pernyataan perasaannya dia gitu, perasaan Iya. dia selama ini kan. Bisa jadi gue juga udah lupa sama dia. Iya. Bisa Iya. jadi 10 tahun cuy. Sebenarnya dia ngejelasin gak sih dia tuh selalu apa namanya chat-chatan atau apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Karena kan tetangga terus dia Iya. pindah. Oh iya. Pindah dan kayaknya mungkin lost kontak lah. Iya. Kayaknya sih lost kontak, nggak Bener. pernah lagi. Dan kalau gua tebak-tebak ya, dia kan tadi baru lulus wisuda. Iya. Umumnya kita lulus wisuda umur 22 sampai 23 Iya. atau 24 lah. Berarti kalau 10 tahun yang lalu mungkin umurnya 12, 13 atau 14. Berarti kan masih SMP, Zai. Iya. Kayak ya gue nggak inget Iya. teman-teman SMP gue sebenarnya, kayak juga lupa gitu. Dan kebanyakan ya umur segitu cinta-cinta monyet gak sih? Iya benar. Tapi kan highlight kita adalah dia 10 tahun, Zai. Iya. 10 tahun masih memendam perasaan kan. Dan agak susah untuk move on gitu. Itu. Dan 10 tahun itu berarti dia ada ya cinta beneran lah gitu sampai 10 tahun itu kayaknya. Harusnya sih. Iya. Harusnya sih. Tapi itu kita nanti coba bahas lebih dalam lagi ya. Iya boleh.